Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, pada awal pertemuan kali ini, sebelum kita membaca kitab Kifayatul Akhyar, insyaallah akan lebih baik manakala kita mengetahui ya, kenapa kita memilih Kifayatul Akhyar ya, sebagai salah satu di antara kitab yang insyaallah kita pelajari. Di antaranya karena kitab Kifayatul Akhyar ini kitab yang relatif diterima oleh bukan hanya kalangan mazhab Syafi'i, tetapi mazhab yang lain, saudara-saudara kita di mana-mana ya, termasuk mereka yang bukan bermazhab Syafi'i, ikut yakni bisa menerima ya, atau setidaknya mau menjadikan kitab ini sebagai rujukan ya. Kenapa kitab mazhab Syafi'i yang seperti ini ya, sebenarnya bukan hanya kitab Kifayatul Akhyar, tapi kitab-kitab yang model pembahasannya seperti kitab Kifayatul Akhyar ini relatif lebih mudah diterima oleh orang-orang yang di luar mazhab Syafi'i. Lantaran apa? Lantaran kitab-kitab seperti ini, diantaranya juga kitab Fathul Wahhab ya, ini adalah kitab yang dipilih oleh pengarangnya ya, pendapat-pendapat aqwalul ulama asy-Syafi'iyah yang kuat, yang muktamad ya. Muktamad itu dibuktikan dengan diperkuatnya ya, pendapat-pendapat yang ada dalam kitab dengan adillah asy-syar'iyyah ya, baik min haitsul qawaid ya, maupun min haitsul adillah, min haitsul nusus asy-syar'iyyah. Jadi wajar kalau kemudian kitab yang seperti kitab ini, kitab Kifayatul Akhyar, diantaranya juga kitab mungkin ada lagi kitab yang memperkuat nusus-nususnya ya, teks-teksnya dengan dalil-dalil ya. Ini menjadi orang yang membaca merasa tenang ya, karena dengan ditampilkannya dalil-dalil syariat ya, ini seseorang akan mudah untuk menghafal diantaranya, dan mudah nyantol seperti itu. Berbeda halnya ketika pendapat ya di dalam mazhab itu kemudian dilepas, itu lebih mudah lepas juga gitu. Tidak ada cantolan dalilnya. Ikhwati fillah, karena itu kita dalam kesempatan pagi ini dan insyaallah pagi-pagi berikutnya kita akan membaca kitab ini. Di samping kitab ini kitab yang relatif tidak begitu besar ya, ini tidak begitu besar juga tidak begitu kecil ya, tidak kecil juga tidak besar, dan tidak bertele-tele sebagaimana kitab-kitab yang kadang-kadang berbicara lama banget, nggak selesai gitu ya. Dan juga tidak kitab yang
terlalu pendek ya. Jadi kitab ini memang kitab yang cukupan bagi kita ya, bagi yang pemula juga takbir-takbirnya, ibarah-ibarah ya, ibarat-ibaratnya tidak begitu susah ya. Bagi yang sudah pernah belajar juga tidak merasa saya ngulang lagi seperti itu. Maka kitab ini kitab yang enak ya, kalau makanan gitu renyah gitu ya, kita tidak bosan gitu, insya Allah seperti itu ya. Dan pada kesempatan pagi ini dan pagi-pagi selanjutnya, insya Allah kesempatan-kesempatan selanjutnya ya Allah, kita memakai salah satu di antara metode yang dipilih oleh ulama-ulama kita di dalam menerjemahkan kitab ya, yang dipakai di kalangan pesantren, yakni metode penerjemahan yang berbasis nahwu. Ya. Sehingga kenapa kita memilih salah satu metode ini? Karena dengan metode penerjemahan yang berbasis nahwu itu, seseorang akan mengetahui manzilah masing-masing kalimat yang ada di dalam teks, sehingga pemahaman terhadap teks itu bisa lebih detail dan lebih teliti. Karena apa? Karena bila mana seseorang terbiasa memahami teks secara detail, maka dia akan mengetahui ma'ani di balik teks, atau makna-makna yang tersirat, atau bukan tersurat tapi tersirat di dalam teks, itu bisa difahami dari manzilah-manzilah atau kedudukan-kedudukan sebuah kata di dalam rangkaian sebuah kalimat. Oleh karena itu, di kesempatan yang pertama ini kita mesti harus mengetahui mustalahat-mustalahat ya, yang dipakai di dalam penerjemahan yang berbasis nahwu tersebut. Ya. Nah, di sini saya mencoba untuk merangkum ya, yang hanya secara yang prinsip-prinsip aja ya, yang tidak sampai jelimet insya Allah, karena hanya beberapa dan tidak banyak ya. Singkatan-singkatan yang dipakai untuk menerjemahkan, sehingga buku kita itu tidak terlalu banyak tulisan, catatan, tetapi cukup dengan singkatan itu ya, kita akan mengetahui ini kedudukannya apa, kemudian kita terjemahkan bagaimana ya. Yang pertama mim, ini singkatan dari al-mubtada ya, ini tidak usah dikasih al ya. Mim singkatan dari al-mubtada yang ketika diterjemahkan Jawa artinya utawi, dan ketika diterjemahkan pakai bahasa Indonesia artinya adapun. Yang kedua adalah kha, singkatan dari al-khabar ya, diterjemahkan bahasa Jawa iku, diterjemahkan bahasa Indonesia itu, yaitu, atau adalah. Kemudian nun, terjemahan dari an-na'at, singkatan dari an-na'at yang diterjemahkan dalam bahasa Jawa kang, dalam bahasa Indonesia yang. Kemudian fa dan alif atau nun fa ya, ini singkatan dari fa'il atau naibul fa'il dalam bahasa Jawa. Untuk yang punya akal, lil akal diterjemahkan dengan sopo, yang li ghairi akal, yang untuk yang tidak punya akal diterjemahkan dengan opo. Sementara dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan siapa atau apa. Kemudian maf'ul, memfa, singkatan dari maf'ul bih, diterjemahkan dalam bahasa Jawa ing, dalam bahasa Indonesia pada atau kepada. Kemudian memta, maf'ul mutlak, diterjemahkan dalam bahasa Jawa kelawan, dalam bahasa Indonesia dengan. Kemudian ha alif, singkatan dari al-hal ya, dalam bahasa Jawa diterjemahkan hale, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam keadaan atau dengan. Kemudian
ba dan dal badal, atau seringkali badal ini juga na'at bayan ya. Seringkali ulama di dalam memberikan manzilah kepada sebuah kata, badal itu seringkali mereka ini badal apa na'at bayan ya, apa bayan gitu ya. Bayan apa badal. Maka bayan ya sama aja. Ini nanti bayan itu penjelasan seperti hudal lil muttaqin ya. Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yaitu ya, itu bayan atau badal. Yaitu orang-orang ya, ini yaitu yaiku atau yaitu. Ini bayan singkatan dari badal atau bayan. Ataf bayan ya, atau ataf bayan. Atau kita badal atau atfu bayanin, atfu bayanin. Ataf bayan di sini. Ini ya ataf bayan. Ya, kemudian shad singkatan dari silah, kita terjemahkan kang atau yang. Ya. Kita ya, kemudian penggunaannya ya, contoh penggunaan seperti ini. Alhamdu kita terjemahkan dalam bahasa Jawa, kemudian dalam bahasa Indonesia. Alhamdu utai sekabehane puji, ini kita tulis mim, cukup dalnya saja yang kita dhammah karena mubtada itu marfu, gitu ya. Alhamdu utai sekabehane puji iku lillahi, kagungane Allah. Dalam bahasa Indonesia, alhamdu adapun segala puji itu lillahi, milik Allah. Rabbil alamina kang mengirani wong alam kabeh. Dalam bahasa Indonesia, Rabbil alamina yang menjadi Tuhan alam, seluruh alam ya, seluruh alam. Ini dalam bahasa Indonesia memang wong dikasih wong karena alamin ini jamak mudzakkar salim lil aqil ya, maka hanya loh, kalau begitu yang dituhani Allah yang mereka yang berakal. Lah kalau yang berakal saja dituhani oleh Allah, apalagi yang ghairul aqil, apalagi yang tidak punya akal. Nah, namun karena yang dikehendaki alam ini adalah semuanya, Allah itu Tuhan alam raya semuanya, maka diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Rabbil alamina, yang menjadi Rabb alam raya ya, semua semesta alam. Ya. Itu arti murad di situ ya. Ya, kadang-kadang terjemahan itu adalah bukan terjemahan lafziyah, tapi terjemahan apa yang dikehendaki oleh sebuah teks. Namanya terjemah muradiyah ya. Kemudian Ar-Rahmani. Ini jadi naatnya Allah, lafal Allah, ini juga naat. Ini Ar-Rahmani jadi naatnya lafal Allah juga ya. Jadi kalau kita kepingin memberikan ini naatnya mana? Ya, di sini di kasrah, ini di kasrah, ini juga di kasrah. Ini naat, ini man'utnya. Itu ya. Ar-Rahmani yang jadi bahasa Indonesia, bahasa Jawa dulu, Ar-Rahmani kang moho welas ya, marang wong mukmin lan wong kafir ning donya ya. Ar-Rahimi kang moho asih marang wong mukmin bloko ning akhirat ya. Ar-Rahmani al-Muhsin lil mu'minin wal kuffar fid dunya. Ar-Rahim al-Muhsin ya, al-Muhsini lil mu'minin faqat fil akhirah. Sebagian tafsir Ar-Rahmani al-Mun'im bi jalailin ni'am, Ar-Rahimi al-Mun'im bi lataifin ni'am. Yang
ya, kang paring asih, kang paring welas. Welas asih sama aja sebenarnya. Karena Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah mustaknya dari ra ha mim, ya, yang artinya rahmah. Dua-duanya sama, hanya bedanya di sini ada tambahan alif dan nun, ini tambahan ya, ya. Seperti itu. Ar-Rahmani kang paring welas ing dalem donya, Ar-Rahimi kang paring asih ing dalem akhirat. Ning donya berarti marang wong mukmin lan wong kafir, Ar-Rahimi marang wong mukmin faqat. Ya, di akhirat tidak ada, orang kafir tidak berhak mendapat rahmat. Maliki yaumiddin kang ratoni dina piwales. Ya. Maliki yaumiddin ini naat kita kasih kasrah, manutnya tetap Allah tadi ya. Kang ngeratoni dina piwales, yang merajai hari pembalasan. Jadi untuk mudhaf ilaih cukup kita kasrah, kita kasrah aja yang maliki yaumiddin ini. Iyyaka na'budu ing panjenengan kemawon, ya, hanya kepadamu na'budu kami menyembah. Jadi hanya itu diterjemahkan karena maf'ul, ya, maf'ul bih itu seharusnya jatuh setelah fi'il, tetapi karena didahulukan mendahului fi'ilnya, maka li'ifadati takhsis, taqdimu ma haqquhu at-takhir, li'ifadati takhsis, mendahulukan sebuah kata yang seharusnya dia itu diakhirkan, kok dia didahulukan. Seharusnya maf'ul bih, ya, itu maf'ulnya fi'il, lo fi'ilnya kok jatuh setelahnya, maka li'ifadati takhsis, hanya kepadamulah ya Allah na'budu kami menyembah, wa iyyakalan ing panjenengan kemawon, ya, hanya kepadamulah, hanya kepadamu ya Allah nasta'inu, kawula atau kita nyuwun, kawula nyuwun pitulung, ya. Kami minta pertolongan. Ihdi, kula aturi paring hidayah panjenengan, kula aturi paring pituduh panjenengan na ing kita, ihdi tujukilah nah pada kami asirata kepada, yang kedua dikasih ke, terjemahannya yang ini cukup pada, ini kepada, sama-sama maf'ul, ya. Tunjukilah kami na, ihdi tunjukilah na pada kami asirata, kepada apa pada terserah ya, pada atau yang pertama kepada, ihdi tunjukilah nah kepada kami asirata pada jalan al-mustaqimah yang lurus. Siratal ladina yaitu badal, yaitu jalan orang-orang an'amta. Jadi silah ya, silahnya mausul isi mausul. An'amta yang engkau telah beri nikmat alaihim pada ladina, ya, pada ladina. Nah, ya, dikasih kembalinya him ini kepada ladinya. An'amta alaihim kepada ladinya, atas ladinya, ghairil maghdubi, selain yang atau yang selain orang-orang yang yang dimurkai, ya. Liyane kang seliyane wong kang dibendoni. Sopo alaihim, ini jumlahnya alaihim ini jadi naibul fa'ilnya al-maghdubi, ya, naibul fa'il, mau di fa-nya di katasin ya boleh, ya. Sopo alaihim ing atase al-maghdubi masih aladina sana, ya. Ini kan kembalinya secara nahwiyah ke al. Ini alnya al. Sopa al-maghdub, sopa alim yang atasnya al-maghdub. Jadi terjemahannya ya selain orang-orang yang dimurkai. Waladhdallin
lan liyane wong kang padha kesasar. Waladhdallin lan seliyane selain orang-orang yang tersesat. Ya, ini Itu Pak disimbolkan sama kan antara menausul dengan aid ya. Him alaihim alaihim pada ladina an'amta alaihim yang ya, tadi menausul antara silahnya alaihim himnya kan aidnya ya. ait kepada isim maksud ya. Iya. Disimbolkannya sama. Apanya? Simbol Simbol alaihim. Alaihim ini himnya kan isim mausul. Himnya kan dhamir, dhamirnya kembali kepada isim mausul. itu kan apa simbolnya sama-sama mim gitu. Ini bukan mem, simbol sih terserah. Mau dikasih simbol apa saja boleh. Ini kembalinya ke situ maksudnya. Mau dikasih simbol gini ya terserah ya. Mau dikasih simbol gini juga terserah. Nah, yang penting ini himnya kembali ke alladzina. Iya. Mau dikasih simbol apa saja lah ya. Bisa gini. Tapi karena itu ada istilahnya di nahwu masing-masing aja. Misalnya mausulnya ditulis mim lam atau gimana gitu. Kemudian aidnya Kalau isim mausul sih kita sudah hafal alladzi, alladzina, allati, nggak usah ditulis isim mausul, nggak usah. Yang ya ini untuk menerjemahkan aja selah itu supaya kita nanti di sini ada yangnya ya. Siratal ladzina yaitu jalan orang-orang an'amta yang engkau memberikan nikmat alaihim pada ladinya ya, atas ladina, atas mereka orang-orang itu. Iya. Hari ini kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif, qala al-imam Taqiyuddin, qala al-imam Taqiyuddin Abu Bakrin ibnu Muhammadin al-Husainiyyu al-Husniyyu ad-Dimashqiyyu asy-Syafi'iyyu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man utawi sapa wae ya. Man siapa saja utawi ya, utawi yakni adapun orang-orang ya. Ini man ini karena isim mausul sekalipun mufrad itu min siyahil umum berarti siapa saja, tidak harus satu orang ya. Man adapun siapa saja ya. Man siapa saja, terjemah bebasnya ya enggak usah adapun. Adapun ini hanya sekedar kita tulis di atasnya mim gitu ya. Yurid itu menghendaki. Allahu, siapa yang menghendaki? Siapa? Kalau siapa berarti di atas Allah dikasih fa ya. Siapa yang menghendaki? Allahu Allah. Di atas lafal Allah dikasih fa. Bihi terhadap man. Nah. Khairan menghendaki khairan ya, menghendaki khairan ing kebagusan ya. Berarti maf'ul. Khairan pada kebaikan, khairan aziman yufaqih. Ini jawab ya, jawab tadi belum ada. Kurang dikasih tambahan kita. Ini jim jawab. Jawab syarat ya. Jawab syartin maka mongko ya. Jawab syartin ya. Jawab syartin, jawab syarat maka. Syarat sudah isim syarat sudah hafal ya. Yufaqih di atas yufaqih dikasih jim jadi jawab. Maka iya Allah akan memberikan kefahaman pada man fid dini fi umuriddin dalam urusan agama. Man
mim ya, utawi siapa saja, wong yakni siapa saja, yurid itu menghendaki, siapa? Allahu Allah ya, fa berarti di atas lafal, jadi fa'ilnya yurid, bihi terhadap man khairan, menghendaki khairan pada kebaikan, ay khairan aziman wa huwa dukhul jannah, khairan ay khairan aziman wa huwa dukhulul jannah, yufaqih, ini syarah hadisnya seperti itu. Khairan ini karena nakirah ya, ulama kita menafsiri khairan ay khairan aziman ya. Nakirah di sini yang dikehendaki adalah khairan ay khairan aziman wa huwa dukhulul jannah, yufaqih, maka ya Allah akan memberikan kefahaman hu terhadap man ya. Ya, berarti maf'ul itu ing, pada atau terhadap ya. Kita sini terhadap. Terhadap berarti juga maf'ul. Fid dini ay fi umuriddin, di dalam urusan agama. Jadi barang siapa yang Allah menghendaki dirinya untuk mendapatkan kebaikan besar, yakni masuk surga, maka Allah pasti akan memberikan pemahaman, kefahaman kepada dirinya dalam urusan agamanya. Haditsun syarifun. Ai hadza haditsun syarifun. Ya. Hadza yakni mubtada'nya itu hadza, haditsun syarifun, haditsun jadi khobar, syarifun jadi na'at. Ya, ini hadis ini sering ditaruh di awal ya, di awal-awal kitab fiqh ya, kutubul fiqh, untuk memberikan motivasi kepada kita semua bahwa kita belajar kitab ini, buku ini dalam rangka untuk apa berarti tujuan kita? Dalam rangka untuk mencari surga. Ya, kita setelah kita paham terhadap urusan agama kita, kemudian kita amalkan, dan akhir dari tujuan kita itu adalah dukhulul jannah. Ya, ya. Maka mereka yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mempelajari ilmu agama pada dasarnya adalah merupakan tanda-tanda bahwa Allah menghendaki orang ini untuk apa? Untuk dipermudah menuju surganya ya. Dan kita semua tentu berharap bagian dari mereka yang dipermudah oleh Allah untuk memahami kitab ini ya, untuk memahami agamanya dan kemudian mengamalkannya, sehingga ya, inilah yang kita harapkan ya, mengamalkan agama Allah ini, Allah mempermudah jalan buat kita semua menuju ridhonya, menuju surganya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asma Allah. Jam berapa ini? Wah, sudah siang ya. Berarti kita cukup hadis saja ini untuk hari ini. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asma Allah. Ay abda'u bi bismillah. Bismillahi ay abda'u ya. Kalau ngarang berarti u'alifu ya. Ini berarti mengawali, syekh mengawali dengan bismillah ya. Bismillah ini jar majrur ya. Mu'allaknya berarti kan ada mu'allaknya. Mu'allaknya berupa fi'il yang terbuang, yang kita tahu bahwa membacanya bismillah ini dalam rangka mengarang, maka artinya u'alifu. Kalau bismillahnya dalam rangka makan minum berarti ya akulu atau asyrabu, seperti itu. Ini bismillahi ay u'alifu. Bismillahi kelawan nyebut asma Allah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha Rahman, Ar-Rahmi yang maha Rahim. Ar-Rahmani kang paring welas ing dalem donya, Ar-Rahimi atau Ar-Rahmani kang maha welas ing dalem donya marang wong mukmin lan wong kafir, Ar-Rahimi kang maha asih ing dalam akhirat marang wong mukmin bloko. Muqaddimatun ay hadhi muqaddimatun. Jadi khobarnya mubtada yang terbuang.
utawi iki iku muqaddimatun iku pendahuluan. Ya. Hadza ay hadhihi muqaddimatun. Ini adalah pendahuluan. Pendahuluan apa ini? Kita lihat saja ya di dalam beberapa kitab muqaddimah itu ada dua, yakni ada muqaddimatul kitab, ada muqaddimatul fan. Muqaddimatul kitab itu muqaddimah yang berbicara tentang sebuah kitab. Adapun muqaddimatul fan sebuah pendahuluan yang berbicara tentang istilah-istilah di dalam sebuah disiplin ilmu. Ya, biasanya berbicara tentang sebuah disiplin ilmu. Adapun muqaddimatul kitab berbicara tentang kitab ini nanti membahas begini saya pilihkan materi-materi yang mudah, materi-materi yang bermanfaat dan seterusnya. Ini biasanya berhubungan dengan apa? Dengan kitab. Kita lihat nanti ini muqaddimah apa. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudati min zulmatil adami binuril ijadi. Alhamdu, adapun segala puji, lillahi itu milik Allah. Alladzi zat. Khalaqa, yang menciptakan, ladzi zat, yang menciptakan ing atau terhadap hal-hal yang maujud, ya. Jadi maf'ul al maujudati ing semua hal yang eksis, semua hal yang wujud, min zulmatil adami, diciptakan dari gelapnya ketiadaan, binuril ijadi, dengan cahaya mewujudkan. Ya. Atau ini sebenarnya bentuk atau gaya bahasa kiasan, ya, gaya bahasa kiasan. Ini min idhofatil musyabbah bih ilal musyabbah. Jadi diidhofahkannya musyabbah bih terhadap musyabbah. Jadi min zulmatil adami, dari ketiadaan yang diserupakan dengan kegelapan, ya. Binuril ijadi, dengan mewujudkan yang diserupakan dengan cahaya. Jadi ketiadaan itu seperti gelap, ya. Wujud itu seperti, kan orang melihat keberadaan sesuatu itu, wah, terang benerang ada. Tadinya kan gelap, nggak ada apa-apa, ya. Maka ini pengarang ini memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semua hal yang ada ini, ya. Semua hal yang eksis ini, yang ada ini, mewujudkan, menciptakan dari ketiadaan ke menjadi ada, ya. Itu bahasanya seperti itu, kayak bahasanya. Wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi. Wa ja'ala lan ndadekake Allah, dan Allah menjadikan al-mawjudat alam raya ini, semua alam raya ini Allah jadikan dalilan sebagai, atau ya ini apa, jadi maf'ul kadang-kadang sebagai, ya, dalilan ing perkara kang duhake, dijadikan dalilan sebagai, ya, ini maf'ul kadang-kadang diartikan sebagai, ya sudah, sebagai hal yang menunjukkan ala wahdaniyatihi, pada keesaan Allah, ya, pada keesaan Allah. Lidawil basairi, bagi orang-orang yang mempunyai cahaya hati. Basair itu jam'u basirah. Kalau basirah itu mata hati. Tapi kalau absar, mata kepala, itu jam'u basarin. Basar itu mata kepala, ya.
la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Tidak bisa menjangkau Allah mata kepala ini, ya. Ataupun basirah bisa. Kita tahu Allah dari basirah kita. Dari mata hati kita. Ini lidawil basar ini bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Ila yaumil ma'adi, sampai hari kembali, ya, yakni hari kembali kepada Allah, hari yaumul ma'ad, ya, hari kiamat, ya. Nah, ini Allah menjadikan semua hal yang wujud ini, alam raya ini, ya, baik makrokosmos maupun mikrokosmos, Allah jadikan dalil, ya, hal, ya, jadikan sebagai ayat tanda-tanda keesaan Allah SWT. Kok bisa seperti itu? Iya, ya. Di dalam sebuah ayat Allah katakan laukana fihima alihatun illallahu la fasadata. Andaikan ada Tuhan selain Allah di alam raya, ya. Andaikan alam raya ini ada Tuhan yang menciptakan alam raya ini selain Allah, ada Tuhan lebih dari satu, ya. La fasadata, maka alam raya ini, langit bumi dan seisinya ini akan hancur, ya. Nah, ketidakhancurannya alam raya ini, ya, eksistensi alam raya begitu teratur, ya, dan tidak rusak, ya, tidak hancur. Ini bukti bahwa Tuhan itu hanya satu. Dalilan ala wahdaniyati lidawil basari ila yaumil ma'ad. Wa syara'a syara'an ikhtarahu li nafsi, dan wa syara'a lan gawe syariat sapa Allah. Allah membuat syariat syar'an, wa syara'a, dan gawe syariat, yakni membuat hukum syar'an, sebuah syariat, ikhtarahu li nafsihi, syar'an ing syariat, yakni pada sebuah syariat membuat, kadang-kadang maf'ul kadang-kadang terjemahkan kok susah bahasa Indonesianya. Wa syara'a, dan membuat syariat syar'an ing syariat suwiji, ya, ini bukan maf'ul mutlak, kan? Oh, bisa maf'ul mutlak, bisa maf'ul syara'a lahu. Maf'ul syara'a itu muta'addi, ya. Nah, nanti muta'addinya, maf'ulnya belum ada. Syara'a syar'an ikhtara. Jadi sifatnya syar'an, ikhtara, na'at, ya. Yang ia Allah memilih hu syar'an, hu yakni pada syarat tersebut, li nafsihi, untuk dirinya. Ya, kadang-kadang maf'ul diterjemahkan susah, ya, bahasa Indonesianya. Susah. Dikasih pada, ya. Hu pada syarat tersebut, Allah memilih hu pada syarat tersebut li nafsihi, untuk dirinya Allah. Ya, syariat ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa anzala bihi kitabahu, wa anzala, dan ia Allah menurunkan bihi, dengan membawa syarat tersebut, kitabahu, menurunkan kitabahu pada kitabnya. Jadi bihi, iya. Iya, jadi anzala kitabahu bihi, gitu, ya. Anzala kitabahu bihi. Allah menurunkan kitabnya bihi, dengan membawa syariat. Bihi, dengan membawa syar'an tadi, membawa syariat. Wa arsala bihi sayyidal ibad, ya, arsala sayyidal ibad bihi, gitu, ya. Dan Allah mengutus sayyidal ibadi, kepada, atau jadi maf'ul, ya, mengutus sayyidal ibadi, kepada pimpinan hamba-hambanya, yakni Rasulullah Muhammad SAW, mengutus Nabi Muhammad ini bihi, dengan membawa syariat tersebut, ya, bidzalikas syariah, bidzalikas syar'. Fa'awdaha, maka Allah menjelaskan, atau sayyidal ibad
boleh saja ya. Fa'awdaha maka ia siapa ini? Ya. Menjelaskan, maka ia Sayyidul Ibad boleh, Allah juga boleh menjelaskan Allah lana pada kita mahajjatahu jalannya Allah. Waqala ini Sayyidul Ibad ya, ada sallallahu alaihi wasallam ya. Fa'awdaha maka Awdaha Sayyidul Ibad. Karena di sini ada sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ada sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak ada sallallahu alaihi wasallam kita awdaha fa'ilnya ke Allah. Tapi karena di sini sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sama aja yang dijelaskan oleh Rasulullah juga dijelaskan oleh Allah. Ya kan? Allah menjelaskan melalui Rasulnya, gitu ya. Fa'awdaha maka ia siapa? Ia Sayyidul Ibad menjelaskan lana kepada kita mahajjatahu jalannya Allah. Waqala dan berkata Sayyidul Ibad hadhihi sabilur rasyad. Ini adalah jalan petunjuk sallallahu alaihi wasallam. Maka fa'il yang awdaha dan qala ini adalah kembali ke Sayyidul Ibad. Kenapa ini hadhihi? Hadhihi karena mahajjah tadi. Mana? Ya. Hadhihi sabilur rasyad. Wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi dan semoga kepada keluarganya Rasulullah wa atba'ih dan pengikutnya Rasulullah salatan. Nah, ini sallallahu salatan. Ini jadi maf'ul mutlaq salatan dengan salawat ya, dengan salawat yakni rahmat al-makrunah bita'zim ar-rahmah al-makrunah bita'zim ya, rahmatan makrunatan bita'zim zakiyatan yang bersih bila nafadin dengan tanpa habis-habisnya. Sampai di sini dulu ya. Wa ba'du ya, kita akhiri. Barakallahu fikum, naqra kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu